my channel, dimana lagi kalau bukan di channel Neng Kauma tentunya. Nah oke, khususnya di vlog kali ini aku akan ngajak kalian nemenin aktivitas aku kasih makan hewan. Nah jadi aku akan kasih makan hewan. Di sini ada hewan iguana, ada hewan kadal-lidah biru. Nanti aku akan tunjukin ke kalian satu persatu. Dan ada juga apa ya? Sering dibilang itu jadi sejenis tokek kayak gitu ya. Nah jadi aku bakal ngasih lihat hewan-hewannya ke kalian kayak gitu. Ini bisa dibilang hewan liar juga sih kayak gitu. Cuman bisa juga udah lumayan jinak kayak gitu ya hewannya. Jadi aku bakal tunjukin ke kalian. Kebetulan berhubung aku sudah mulai berani kayak gitu. Awalnya sih aku diajarin sama diajarin sama kasih aku yang kita itu lagi LDR karena dia ada Oke, karena berlama-lama aku akan kasih tunjuk hewan-hewan. Oke guys, jadi inilah hewan yang aku sebut tadi iguana. Nah jadi ini tuh dia tuh lagi pergantian kulit kayak gitu. Lagi pergantian kulit, mungkin dia agak tercengang kayak gitu mendengar suara aku yang dari tadi gitu bawel dan cerewet ini. Nah bisa kalian lihat gitu ya. Nah ini kulitnya tuh sedang pergantian. Mohon maaf cahaya ya karena itu pakai kamera HP aku ya kameranya. Nah lihat ini untuk wajahnya. Kebetulan hewan iguana ini namanya Kara. Dan dia tuh panjangnya kurang lebih 1 meter ya. Dia sedang ganti kulit, jadi kulitnya tuh lagi megar-megarnya kayak gitu. Dia udah lumayan jinak dan apalagi kalau udah dikasih makan kayak gitu. Nah untuk makanan sendiri di sini ada bayam. Jadi kalau misalkan kepepet banget nih, aku paling cabut rumput-rumputan. Nah di sini aku kasih bayam. Bayam ini dia tuh suka banget kayak gitu. Apalagi nih pepaya itu adalah makanan favorit. Walaupun bisa kita lihat hewan ini kayak terlihat serang gitu ya, tapi kalau untuk makanan tuh dia tuh sangat apa ya, pokoknya walaupun dia mukanya sangar kayak gini, tapi makannya tuh buah-buahan kayak gitu. Dia jadi nggak makan daging kayak gitu. Jadi aku agak tenang lah kayak gitu. Bisa kita lihat wajahnya udah mulai celingukan karena lihat pepaya. Kayaknya dia udah mulai nggak sabar dia mau makan, kayaknya lapar. Soalnya udah lumayan beberapa hari aku nggak kasih pepaya dan sekarang aku mau kasih dia pepaya. Oke, dan yang kedua di sini ada hewan kadal-lidah biru kayak gitu. Hewan ini tuh lebih banyak di daerah Maluku Utara, khususnya di Ternate kayak gitu. Hewan kadal-lidah biru ini yang aku pelihara namanya Willy karena dia ini cowok kayak gitu, lumayan ganteng lah segini. Kenapa sering disebut hewan ini kadal-lidah biru? Karena tentunya dia memiliki lidah yang berwarna biru dan karena hewan ini juga suka melet-melet lidahnya. Jadi kita sebut saja hewan kadal-lidah biru kayak gitu. Dia walaupun ya kayak begini tapi dia udah jinak ya. Tuh. Kalau diginiin tuh kayak dia tuh kayak geli-geli gimana gitu. Kita lihat nyamperin. Kayaknya dia lapar. Aku juga mau kasih makan kadal-lidah biru ini sama makanan pepaya karena dia juga suka buah-buahan kayak gitu. Jangan ganggu aku, kakak, jangan ganggu aku. Sebenarnya kalau hewan kadal-lidah biru ini dikasih telur, bisa dikasih daging juga, tapi nggak terlalu ke situ sih. Aku biasa kasih makannya telur atau kalau nggak buah-buahan. Jadi kalau untuk makanan lumayan cocok lah sama iguana, sama si Kara. Ini namanya Willy ya, jadi aku tegaskan lagi nama hewan ini adalah Willy kayak gitu. Selain dia itu gemoy, dia juga kayak pokoknya lucu banget deh. Gemoy banget tuh, aku pegang-pegang gini tuh dia tuh kayak yang geli kayak gitu. Kadang-kadang tuh lucu, yang bikin lucunya tuh dia tuh suka ngumpet kayak gitu. Dia lebih suka di tempat yang gelap-gelap dan cari tempat persembunyian kayak gitu. Bisa kita lihat ya betapa jinaknya hewan ini. Lihat mungkin yang baru pertama lihat atau kayak gimana, takut kayak gimana. Tapi kalau udah jinak hewan ini tuh memang bener-bener kayak kucing. Aku sih liatnya kalau hewan udah jinak sih kayak pelihara kucing aja, malah lebih bandel kucing deh kayaknya. Tuh lihat dia mulai jalan-jalan, dia nggak akan bisa turun guys, nggak akan bisa turun. Soalnya lumayan ini agak tinggi dikit kayak gitu. Jadi dia cuma muter-muter aja di meja. Nah, dan ini Willy. Ini di sini ada Kara. Kara. Sebenarnya iguananya ada 2, cuman mati 1. Kasihan banget karena iguana ini lebih suka di cuaca yang panas daripada yang dingin kayak gitu. Kalau misalkan dingin, dia tuh sirkulasi darahnya tuh nggak lancar. Pokoknya di badannya tuh kayak ada bakteri atau apa yang tidak bisa tercerna mungkin oleh organ tubuhnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia tinggal di daerah yang dingin banget, dia tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi lebih suka yang anget-anget, yang panas-panas kayak gitu. Dan yang ketiga ini ada toke, namanya aku bilang tadi
gecko ya, sering dipanggil gecko. Dia tuh sembunyi kalau siang hari kayak gini, kalau malam keluar. Nah itu bisa dilihat ya kepalanya tuh, dia lagi sembunyi di dalam, nanti keluar kalau aku kasih kecoa dubia. Jadi makanan gecko ini adalah kecoa dubia. Aku simpan dia di dalam akuarium. Tuh, lihat kepalanya kan lucu-lucu gitu. Bentar lagi dia mau keluar, kayaknya dia juga udah mulai lapar. Tapi aku udah kasih makan sih kemarin. Biasanya 2 hari sekali aku kasih makan, berhubung aku mau kasih lihat ke kalian, jadi aku mau kasih makan lagi dia sekarang. Bisa kalian lihat dan perhatikan kepalanya udah mulai keluar dan mengendap-gendap tentunya ya. Karena dia itu selain hewan yang pemalu, dia juga hewan yang kagetan kayak gitu. Jadi dia tuh lebih suka di daerah yang di permukaan yang gelap-gelap juga, sama kayak Willy. Tapi kalau itu ngase, kalau ngase tuh masih bisa diajak main diskusi dan berkemungkinan kecil untuk kabur kayak gitu ya kalau dijaga kayak gitu. Tapi kalau ini, kalau misalkan nggak dikurung, nggak dikandangin, pasti takutnya kemana-mana. Jadi aku masukin dia ke akuarium aja. Nah, tadilah hewan-hewan yang aku udah kasih lihat, diantaranya ada Kara, ada Willy, dan juga ada gecko. Untuk Kara sama Willy biasanya aku kasih makan, masih bisa aku kasih makan buah-buahan. Tapi untuk gecko sendiri, biasanya aku kasih makan kecoa. Tapi bukan kecoa yang biasa kalian lihat di rumah-rumah kalian atau di kamar kalian gitu ya. Nah, kecoa ini sendiri, yaitu aku bilangnya kecoa dubia. Tanya-tanya. Oke, sekarang aku mau langsung kasih makan si Kara dulu, karena si Kara kayaknya lapar banget. Itu aku bakal belah pepaya ini. Jadi aku bakal kasih makan Kara sama Willy. Kara sini Kak. Jadi belahnya aku belah bagi 2 kayak gini. Bisa kita lihat ya, ini pepayanya sangat segar sekali, dan Kara ini sangat suka pepaya kayak gini. Dia tuh sangat tergila-gila dengan pepaya kayak gitu. Kadang-kadang Kara ini bisa juga agak agresif ketika kalau dia merasa dirinya terancam. Kayak tadi aja aku pas lagi edukasi kayak gitu, dia tuh langsung kayak ngagetin gitu. Soalnya dia merasa mungkin suara aku ancaman atau kayak gimana. Jadi langsung aja aku kasih makan supaya dia agak tenang gitu ya. Sebenarnya sekarang kalau lagi baik-baik gitu, apalagi kalau mau tidur, kalau dia tuh paling enak kalau aku usapin kepalanya. Oke, ini Kara makan ya. Kamu jangan mengganggu. Sebenarnya aku berani sih, cuman dikit agak takut dikit ya. Bisa kita lihat inilah kalau lagi si Kara makan. Jadi kepalanya tuh kayak mengangguk-ngangguk. Dia punya 2 tangan tapi dia nggak bisa pegang. Jadi dia kalau lagi makan kayak gitu ya, bisa kita lihat. Nah, ini khusus dia sendiri, makanannya segede gaban. Oke, jadi aku mau lanjut edukasi lagi yang tadi kayak gitu. Soalnya tadi si Kara agak agresif, jadi aku kasih makan dulu, aku supel dulu ya mulutnya supaya dia nggak ngagetin lagi. Nah, aku lanjut ya. Jadi gecko ini sering dikasih kecoa dubia. Kecoa dubia ini bukan yang kalian lihat biasanya di kasur-kasur kalian atau di mana, di tempat yang seperti kalian lihat di kamar mandi atau di mana. Tapi kecoa dubia ini berasal dari Amerika. Nama ilmiahnya itu sering disebut Black dubia. Nah, kecoa dubia ini sudah banyak dikembangkan di Indonesia karena kecoa dubia ini bisa dibudidayakan. Untuk awalnya sih aku geli ya lihat kecoa, tapi kalau untuk kasih makanan hewan aku cukup agak psikopat juga sih. Aku kalau misalkan kasih makan hewan, aku tusuk aja gitu pakai lidi kayak gitu. Aku biasa, soalnya aku nggak berani pegang kecoa daripada si gecko mati kayak gitu. Jadi aku kasih makannya dengan salah kadarnya. Dan lihat si Kara dari tadi ya kayak ngeliatin aku terus lagi aku bicara, nggak tahu dia anggap aku apa kayak gitu. Padahal aku nggak usilin dia kayak gitu. Aku lagi baik-baik. Biasanya sih memang aku selalu usilin dia, cuman nggak tahu kenapa aku pas lagi ngevlog kali ini dia tuh ngegangguin aku terus kayak gitu, sampai aku tadi terkaget-kaget kayak tadi. Udah tahu memang perempuan, manusia atau hewan. Kalau perempuan kayaknya serba salah deh. Bisa kalian lihat ya, buset, badannya dia udah gemuk banget itu. Kenapa megar? Bukannya nggak terawat atau kayak gimana, dia tuh lagi ganti kulit. Nah, ini dari dekatnya kayak gini ya. Jadi itu untuk iguana sendiri. Aku sekarang mau kasih makan Willy. Lanjut kasih makan Willy yuk, lihat. Nah, jadi oke, ini untuk
si Willy gitu. Si Willy tuh kalau misalkan aku gendong gitu, dia tuh agak sering ngacer kayak gitu, suka ngompol. Jadi aku lebih baik letakin dia di meja lagi dulu. Tadi aku simpen dia di belakang, soalnya takut dia nyamperin kamera. Soalnya takut disamperin sama si Kara. Jadi aku simpen dia di belakang dulu sebentar. Nah, ini penampakan pepaya yang sudah aku potong. Aku nggak kasih gede-gede ya kalau buat Willy karena menyesuaikan dengan porsi tubuhnya kayak gitu, porsi badannya. Nah, dia tuh suka banget juga biji pepaya, makanya aku nggak terlalu bersihin biji pepayanya. Kalau dia, semoga aja dia lapar kayak gitu. Kalau dia lapar pasti dia bakalan makan. Bisa kita lihat dia bakal makan nggak? Kayaknya dia takut deh. Ini makan dulu, lapar nak kamu. Ya malah kenyang. Nih makan. Orang tuh dikasih makan tuh mau, ini malah nggak mau, kayaknya dia masih kenyang deh, atau dia mau makan yang gede kayaknya. Awas sayang, pisau. Kita jauhin pisaunya. Nih, ya udah nih yang gede, mau nggak? Mau nggak yang gede? Mau nggak? Mau nggak? Biasanya dia lebih suka bijinya sih daripada buahnya. Ya udah, kayaknya dia nggak mau. Nah, ini jadi bentuk si Willy. Ini kurang lebih berapa sentimeter ya? 40 sentimeteran lah ukuran tubuhnya. Dia tuh agak gemoy ya, paling kalau digini-gini. Nah, kemana? Mau kemana? Nah, dari sana, jadi kita lihat ada si Kara. Aku jauhin soalnya takut disantap sama si Kara ya, karena si Kara tuh agak agresif kayak gitu, serba salah dia tuh. Perempuan satu tuh agak serba salah. Willy, makan dulu, mau nggak? Nggak mau, kenyang. Oke, kalau nggak mau nggak apa-apa. Karena tadi si Willy kayaknya nggak mau makan, jadi aku mau masukin dia ke kandang lagi aja. Sini nak, kemari nak. Kita masuk kandang lagi aja, yuk ah. Kamu kayaknya masih kenyang, kita masukin kandang lagi aja. Kebetulan dia tuh di akuarium tempatnya. Aduh. Jadi karena Willy nggak mau aku suapin, ya udah aku jadi simpan makanannya di sini supaya dia makan sendiri aja. Karena dia tuh lebih suka makan tuh sembunyi-sembunyi kayak gitu, nggak kayak si Kara. Kalau si Kara lihat buah dikit, lihat aku makan mie dikit langsung maunya nyantok aja. Nah kalau si Willy agak, dia tuh pokoknya lumayan pemalu juga kayak gitu. Cuman bikin gemoy kayak gitu, pengennya tuh aku tuh kayak ngitik-ngitik badannya dia kayak gitu. Aku agak usil sih kalau ke hewan gitu. Tuh dia tuh semua pasti nanti tuh abis ini tuh abis. Kalau nggak dilihatin tuh dia tuh abis. Oh, ini minumnya udah habis juga. Kayaknya dia aus banget. Aku kemarin kasih dia minum, cuman udah habis. Udahlah, biarin aja supaya dia makan. Nah, dan untuk sekarang aku tinggal kasih makan si gecko, si toke yang tadi aku bilang ya. Nah, sekarang aku mau kasih makan pakai cara alternatif sendiri, yaitu senjata pamungkas aku sekarang adalah lidi. Lidi ini fungsinya untuk mengambil kecoa dubia supaya nggak aku pegang kayak gitu. Soalnya aku agak lumayan geli kayak gitu, mau digimanain juga kalau udah geli ya geli tetap kayak gitu. Jadi aku mau kasih makan si gecko pakai kecoa dubia. Aku colok pakai lidi. Memang sini tuh agak psikopat banget, tapi demi apa, kenyamanan dan keamanan kayak gitu, supaya si gecko nggak kelaparan, aku mau tusuk kecoa pakai ini. Mari kita lihat. Nah, jadi untuk kecoanya sendiri disimpan di akuarium juga yang kecil kayak gini, cuman dia tuh sembunyi di tempat telur kayak gitu. Dia tuh nyaman banget, tinggal tuh kan bisa kita lihat tuh. Jadi kalau yang betina kalau nggak salah itu tuh yang ceweknya, kalau yang cowok itu yang ada bulunya kayak gitu, yang ada sayapnya. Mohon maaf kalau aku salah, bisa kalian koreksi ya. Tuh lihat betapa menggelikan. Oke, mulai aja deh, kayaknya bakal aku colok kecoa dubianya nih yang agak sedang nih ukurannya, atau yang agak kecil aja deh. Nah, ini. Jadi aku bakal kasih makan. Nah, sekarang kita pancing. Sekarang kita pancing. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini kecoa dubia tuh kayak gini bentukannya. Aku mau kasih makan. Pasti dia bakalan keluar. Nah, coba dia bakalan keluar ya. Karena dia mencium bau-bau makanan kesukaan dia. Sini, keluar dong. Main yuk, main. Ayo main. Keluar. Nah, jadi bentukannya kayak gini gitu. Kamu jangan di dalam dulu dong. Cari makan kek. Nyusahin mulu. Nah, dia lagi makan kecoa dubia. Nah, jadi cara makannya tuh kayak gitu. Langsung aja dihatok sama dia. Inilah kecoa dubia. Inilah gecko. Lagi makan kecoa dubia. Masuk lagi. Makan, tidur lagi. Makan lagi, bangun tidur lagi. Cari makan. Tidur lagi, berak, minum. Nah, ini aja nih. Giliran kameranya diliatin, madep ke sana. Giliran aku nggak lihat, pasti dia madep lagi. Untuk kalian yang merasa agak jajan kayak gitu, mohon maaf ya, karena memang cara kasih makannya tuh aku kayak gini. Aku nggak bisa langsung suapin begitu aja sepertinya. Sebenarnya sih boleh aku suapin, cuman kadang-kadang dia tuh agak agresif juga si Kara ini.
Nah hari ini agak-agak jahil juga kayak gitu. Jadi kalau ada hewan lain yang deket dia tuh selalu kayak samperin gitu. Nggak apa-apa sih kalau nggak digigit, mah aku takutnya kan digigit kayak gitu. Jadi aku pisahin hewan-hewan lain supaya nggak dia usilin. Nah ini tuh dia ancang-ancang mau mulai naik ke kursi. Dia tuh kalau misalkan mau pindah tempat tuh selalu loncat. Kayak tadi juga dia tuh loncat, makanya aku kaget. Terus dia tuh kayak ngegertak kayak gitu. Kalau manusia kayak, kalau manusia diibaratkannya kayak kayak gitu. Dia tuh selalu kayak gitu, kayak ngagetin. Kayak aku kaget kayak itu, yang diem-diem aku nggak ngapa-ngapain gitu, dia tuh ngagetin. Ya oke teman-teman, seperti yang kalian sudah lihat tadi bagaimana caranya aku beradaptasi dengan hewan-hewan yang aku kasih makan tadi. Di antaranya ada Willy, ada Kara, dan juga ada Gecko. Lumayan melelahkan, tetapi ya begitulah, agak memacu adrenalin sedikit kayak gitu. Mungkin untuk kalian yang pencinta hewan dan sudah lihai dalam menjinakkan hewan dan juga memeliharanya secara tidak segan-segan kayak gitu, udah nggak kaget lah kayak gitu. Kalau aku masih ada kaget-kagetnya dikit, apalagi kalau lagi ngevlog gini terus diliatin sama si iguana kayak gitu, sama si Kara, agak rada deg-degan kayak gitu, walaupun bukan deg-degan cinta pertama ya, sorry. Dan aku kasih tahu sekali lagi, intinya si Gecko juga aku kasih makan itu kecoa, bukan kecoa sembarang kecoa ya, tapi kecoa dubia yang berasal dari Amerika. Dalam bahasa ilmiahnya yaitu Galactica dubia, dan mulai dibudidayakan juga di Indonesia. Oke, mungkin segitu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah setia menonton channel YouTube Gak Mau Garing, tapi gak apa-apa lah ya. Dadah, bye-bye.